Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga segala kenikmatan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Anak-anak, hari ini kalian belajar matematika bersama Bu Guru. Materi yang akan diajarkan adalah kelipatan persekutuan terkecil, jika disingkat adalah KPK. Sudah siap ya kalian? Kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan dari bilangan-bilangan yang paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang sama lainnya. Pada minggu lalu, kalian sudah belajar mengenai apa itu kelipatan, apa itu faktor, apa itu kelipatan persekutuan, apa itu faktorisasi prima. Kita lanjut ya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan dari bilangan-bilangan yang paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang sama lainnya. Jadi diambil yang paling kecil. Lanjut. Bagaimana cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil? Yang pertama, mengalikan dengan bilangan asli, seperti materi yang sudah kalian peroleh sebelumnya. Yang kedua, yaitu menggunakan garis bilangan. Yang ketiga, menggunakan pohon faktor. Yang keempat, menggunakan teknik sengkedan. Nah, ini ya, yang nomor 4 inilah yang akan kalian mendapatkan materi baru. Sedangkan mengalihkan dengan bilangan asli, menggunakan garis bilangan, menggunakan pohon faktor, sudah kalian pelajari minggu yang lalu. Kita lanjut. Kelipatan persekutuan terkecil yaitu dengan cara mengalihkan dengan bilangan asli. Contohnya, tentukan KPK dari 4 dan 6. Tentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6. Bagaimana caranya? Kita mencari kelipatan 4 dulu, seperti biasanya kalian belajar minggu yang lalu, yaitu dengan mengalihkan dengan bilangan asli, yaitu 4 kali 1 hasilnya 4, 4 kali 2 hasilnya 8, 4 kali 3 hasilnya 12, dan seterusnya. Ya, sini titik-titik menunjukkan bahwa masih ada bilangan-bilangan selanjutnya. Kemudian kelipatan 6. Setelah kelipatan 4 kita cari, kemudian langkah kedua yaitu mencari kelipatan 6. 6 dikali 1 hasilnya 6, 6 kali 2 hasilnya 12, 6 kali 3 hasilnya 18, dan seterusnya. Setelah kita memperoleh kelipatan 4 dan kelipatan 6, kita mencari nilai-nilai yang sama yang ada di kelipatan 4 maupun ada di kelipatan 6. Kita akan mencari kelipatan persekutuannya. Coba kita lihat, yaitu bilangan 12, ya, 12, kemudian berapa lagi? Iya, 24. Adakah lagi yang sama? Iya, 36. Adakah yang sama lagi? Iya, 48. Dan masih banyak kelipatan persekutuan yang akan diperoleh dari 4 dan 6. Ya, perlu kalian ingat, tanda titik 3 ini menunjukkan masih ada kelipatan selanjutnya. Sehingga kita peroleh kelipatan persekutuan adalah, kita tulis 12, 24, 36, 48. Jangan lupa tanda titik 3 yang menunjukkan masih ada kelipatan persekutuan yang lain. Jadi, dari kelipatan persekutuan atau nilai-nilai yang sama dari kelipatan 4 dan kelipatan 6, kita ambil yang paling kecil dari angka-angka ini. Maka diperoleh KPK dari 4 dan 6 adalah 12. 12 inilah nilai kelipatan persekutuan terkecil
dari nilai-nilai persekutuan yang ada lainnya. Sesuai dengan definisi tadi. Paham ya? Diambil satu yang paling kecil. Ini ada mencari KPK dengan cara mengalikan dengan bilangan asli. Sejak kita belajar lagi, kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan garis bilangan. Anak-anak, inilah sebuah garis bilangan. Ya, tentukan KPK dari 2 dan 3. Kita akan mencari kelipatan 2. Anak-anak sudah memperolehnya waktu saat kelas 1 atau kelas 2, yaitu yang loncat kodok, yaitu ditambah. Kalau kelipatan 2, maka setiap loncatan ditambah 2. Perhatikan penyelesaiannya. Iya, ini kenapa di 2 dari 0, berarti 0 ditambah 2 hasilnya 2. Paham ya? Jadi loncatnya itu mulai 0 ditambah 2 hasilnya 2. Maka kelipatan 2 itu dimulai dari angka 2. Kemudian ditambah 2 lagi akan diperoleh nilai 4. Ditambah 2 lagi. Dan selanjutnya ya, dan seterusnya ditambah 2 terus. Seperti ini hasil yang diperoleh jika ditambah 2. Ya. Kemudian kita mencari lagi kelipatan 3. Dimulai dari angka atau bilangan 0 yang setiap loncatan ditambah 3 atau dijumlah 3. Tambah 3 ya. Perhatikan. Ya. Nih, 0 ditambah 3 maka jatuh pada angka bilangan 3 pada garis bilangan. Kemudian ditambah 3 lagi diperoleh angka 6 atau bilangan 6 pada garis bilangan. Kemudian tambah 3 lagi mendapatkan 9. 9 tambah 3 diperoleh 12. Kemudian 12 ditambah 3 diperoleh 15. Ya. Ini masih ada selanjutnya. Kelipatan 2 dan kelipatan 3 masih panjang. Bu Guru hentikan sampai di sini ya. Kita peroleh. Setelah itu langkah berikutnya kamu melihat berakhirnya panah ini pada angka-angka yang ada. Di mana? Apakah titik pertemuannya ada? Iya, ini titik pertemuannya di sini ya. Iya, Bu Atik lingkarin. Bu Atik cari lagi. Adakah titik pertemuan di antara tanda panah? Iya, ada ini. Bu Atik lingkarin. Seperti itu seterusnya untuk mencari nilai-nilai persekutuan dari 2 dan 3. Dari 6 dan 12, ya, ini 6 dan 12 merupakan kelipatan persekutuan. Ya, jadi 6, 12 dan selanjutnya titik-titik masih ada ya. Itu merupakan kelipatan persekutuan. Dari kelipatan persekutuan yang ada, kita peroleh ada 2. Yang kita lihat ada 2. Ini sudah mewakili. Maka dicari, untuk mencari nilai KPK, dicari kelipatan persekutuan yang paling kecil, yaitu 6 dan 12. Ya, yaitu 6, 12 adalah 6. Yang terkecil. Maka KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Paham anak-anak? Oke. Anak-anak, kita lanjut yaitu mencari kelipatan persekutuan terkecil dengan cara yang ketiga yaitu menggunakan pohon faktor. Pohon faktor sudah kalian pelajari di minggu yang lalu. Contoh, tentukan KPK dari 24 dan 30. Perhatikan ya, bagaimana penyelesaiannya. Ya, terlebih dahulu kita mencari 24. Pohon faktor dari 24. Ya, kita bagi dengan bilangan prima terkecil. 24 dibagi 2 berapa anak-anak hasilnya?
Betul, yaitu 12. Karena 2 merupakan bilangan prima, maka tidak perlu diberi kaki seperti ini. Ya. Maka 12 yang kita beri pohonnya. Bilangan prima terkecil kita tulis 2. 12 dibagi 2 berapa anak? Benar, 6. Kemudian 6 kita beri kaki, bilangan terkecil, bilangan prima. 2 pembaginya. 6 dibagi 2, hasilnya berapa? 3, benar. Bilangan-bilangan prima yang tidak ada kaki seperti ini, kita lingkar dengan tanda merah. Nah, supaya kita tidak salah nantinya menuliskan faktorisasi primanya. Langkah yang kedua, kita mencari bilangan-bilangan prima dari faktor prima dari 30. Oke ya, kita tulis 30, pohonnya bagaimana. Kemudian kita tulis bilangan prima terkecil yaitu 2. Kemudian 30 dibagi 2 berapa Nana? Iya, betul 15. Kemudian 2 karena merupakan bilangan prima yang memiliki hanya 2 faktor, yaitu 1 dan 2, maka tidak perlu diberi kaki. Yang kita beri kaki adalah 15. 15 itu diperoleh dari, karena 12 tidak bisa dibagi 2, maka kita pilih bilangan prima yang kedua yaitu 3. 15 dibagi 3 berapa anak-anak? Iya, benar. 3 kali 5 hasilnya 15. Karena 2, 3, dan 5 merupakan bilangan prima yang hanya memiliki 2 faktor, maka kita lingkari dengan tanda merah, lingkar merah. Nah, ya. Inilah faktor prima dari 30 yang akan kita tulis dalam bentuk faktorisasi prima. Langkah ketiga setelah mencari dengan pohon faktor, yaitu kita tulis faktorisasi prima dari 24 dan 30. Ya, kita mulai dari 24. 2-nya ada 3. Kita tulis dalam bentuk faktorisasi atau perkaliannya. 2 kali 2 kurang 1 kali 2, kemudian bilangan yang belum diambil yaitu angka 3. Ya. Hitung ya, 2-nya ada 3, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3-nya ada 1, 3-nya ada 1. Ya, ya. Jadi kalau menulis harus diperhatikan yang di pohon faktor, jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih. Kemudian kita tulis 2-nya ada 3. Bisa kita tulis seperti ini anak-anak. 2-nya ada 3. Berarti 2 dipangkat 3. Kali 3. Sampai di sini paham ya? Kemudian kita lanjut dengan faktorisasi prima 30. Faktor primanya berapa saja? 2, 3, 5. 2 kali 3 kali 5. Ya. Setelah itu kita lingkari faktor-faktor prima ini. Ya, kita lingkar semua ya faktor-faktor prima ini. Perhatikan selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya kalian perhatikan faktor prima yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Seperti ini anak-anak, 2 di 24 ada, 2 di 30 ada, maka untuk KPK-nya dipilih pangkat yang terbesar. Kalau ini 2 pangkat 1, kalau ini 2 pangkat 3. Maka yang ditulis adalah 2 pangkat 3 yang diambil. Nah, ini juga bilangan faktor prima yang sama. 3, 3. Kita tulis 3. Ya, anak-anak ya, karena sama. Yang sama
cukup ditulis satu kali. Tidak boleh 2 pangkat 3 kali 2 kali 3 kali 3. Itu salah, kurang tepat. Bilangan mana ya yang belum kita ambil? Iya, betul, bilangan 5 dikalikan 5. Paham ya sampai di sini? Bisa kita tulis untuk mempermudah kalian supaya tidak salah mengalihkan. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Kemudian kali 3, jangan lupa yang terakhir kali 5. Perkalian ini diperoleh hasil 120. Jadi KPK 24 dan 30 adalah 120. Yang perlu kalian ingat mengenai KPK, ya ini ya, nih mengalihkan semua faktor prima, mengalihkan semua faktor prima yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Ini catatan yang perlu kalian ingat. Paham ya? Semoga kalian lebih mudah memahaminya. Anak-anak, kita lanjutkan ya dengan cara yang keempat, yaitu dengan cara teknik sengketa, yaitu teknik berundak-undak. Ini gambarnya, berundak-undak ya. Kita langsung pada contoh. Tentukan KPK dari 24 dan 30. Buati ambil soal yang sama dengan pound faktor agar membuktikan bahwa hasilnya sama. KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Langkah pertama, kita tulis 24 pada undakan yang pertama. Kemudian sebelahnya yaitu 30. Sama dengan pound faktor, buati ambil bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 24 dibagi 2, hasilnya iya benar 12. 30 bagi 2 berapa anak? Betul, yaitu 15. Buati tuliskan ya, biar tidak lupa belajar di rumah. Langkah-langkah yang Buati sebutkan tadi. Kita lanjutkan. Buati tulis bilangan prima yang terkecil juga, yaitu 2. Karena 12 dibagi 2 itu bisa anak-anak. Berapa? 6. Betul sekali. 15 dibagi 2 bisa apa tidak? Iya benar, tidak bisa. Jika tidak bisa dibagi, maka diturunkan kembali atau ditulis kembali 15. Sampai di sini paham ya? Kemudian dibagi 2 lagi. Maaf, kita tulis dulu. Yaitu dibagi bilangan terkecil 2 lagi. 6 dibagi 2 berapa? Iya, benar, 3. 15 dibagi 2 berapa anak? Tidak bisa, maka diturunkan kembali. Perhatikan, ya, seperti yang tadi, perhatikan caranya buat ditulis. Ya, ini ya, langkah-langkahnya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 15 dibagi 2 tidak bisa dibagi, maka Bu Guru tulis kembali 15. Sekarang kita lanjutkan. Buati ambil bilangan prima 3 karena ada angka 3 di sini yang bisa dibagi oleh bilangan prima 3. Iya. 3 dibagi 3 hasilnya berapa anak? Benar 1. 15 dibagi 3 berapa? Betul sekali 5. Kita lanjut anak ya. Karena ini adalah sudah 1, maka pembagi yang akan Buati bagi adalah angka 5. Buati tulis bilangan prima, sebelumnya kita catat dulu caranya. Iya. 5 dibagi 1 tidak bisa anak-anak, maka ditulis kembali 1. 5 bagi 5 diperoleh 1. Anak-anak perlu diingat, diperhatikan, jika undakan terakhir dari sengkedan ini sudah menghasilkan 1, maka kita pekerjaannya, caranya sudah selesai. Langkah selanjutnya bagaimana anak-anak? Ya, kita catat dulu. Langkah selanjutnya yang kalian ingat,
mencari KPK mengalihkan semua faktor pembagi, khususnya pada teknik sengkedan ini, ya. Inilah faktor pembaginya. Ya, Buati beri lingkar merah. Maka Buati tulis di sebelah sini, KPK dari 24 dan 30 adalah, tulis 2 kali 2-nya sebanyak 3 kali, kita hitung ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3-nya ada 1, 3-nya ada 1, 5-nya pun ada 1. Di sini di sengkedan 1, maka kita tulis 1 di faktorisasinya. Setelah itu kita kalikan anak-anak, hasilnya ternyata 120. Sama ya, cara falon faktor dengan cara teknik sengkeda. Buati mengharapkan di kelas 4 ini kalian bisa menggunakan 2 cara ini, yaitu pohon faktor difokuskan pada pohon faktor dan teknik sengkedan yang lebih mudah untuk mengerjakan daripada yang menggunakan garis bilangan tadi. Paham ya? Ya. Itu berarti khususkan kalian untuk belajar untuk pada pohon faktor, diperbanyak pada pohon faktor, kalian berlatih, dan teknik sengkedan. Kita lanjut anak-anak. Bagaimana kita mencari kelipatan persekutuan terkecil yang berhubungan dengan pemecahan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK. Perhatikan contoh anak-anak ya, supaya lebih mudah untuk memahaminya. Setiap 15 detik lampu hijau menyala lalu padam. Ya, 15 detik itu terus habis nyala padam. Kemudian lampu biru setiap 20 detik lampu biru menyala lalu padam. Yang ditanya, pada detik keberapa kedua lampu menyala bersama-sama? Anak-anak, kata bersama-sama Buati lebih tulisan kalimatnya ini ya, Buati beri warna hitam yang gelap dan garis bawah bahwa suatu soal cerita yang berhubungan dengan KPK, kata kuncinya pada umumnya banyak di kata bersama-sama. Paham ya? Kalau ada kata bersama-sama, itu berarti pekerjaannya harus diselesaikan secara KPK. Caranya bagaimana? Kita tulis dulu, diketahui. Lampu hijau itu 15 detik. Setiap lampu hijau menyala dan padam. Ya, kemudian lampu biru 20 detik. Yang ditanya kapan kedua lampu menyala bersama-sama. Caranya, penyelesaiannya perhatikan ya. Bu Guru akan menggunakan dengan pohon cara ketiga, yaitu pohon faktor. 15 itu kita beri pohonnya, kemudian buat ambil bilangan prima 3. Karena 15 tidak bisa dibagi 2, maka Buati mengambil bilangan prima yang kedua, yaitu 3. 15 dibagi 3 diperoleh berapa anak? Iya, benar 5. Karena 3 dan 5 merupakan bilangan prima, langsung kita lingkar merah. Paham anak-anak ya? Ciri bilangan prima adalah bilangan itu hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan diri dia sendiri. Kalau 3, maka dia mempunyai faktor hanya 2, yaitu 1 dan 3. Begitu juga dengan 5, 1 dan 5. Oleh sebab itu, 3 dan 5 merupakan bilangan prima. Paham ya mengenai bilangan prima? Oke. Kita lanjut dengan 20 yang lampu biru. Ya, kita beri kakinya. Buati ambil bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Karena 20 bisa dibagi 2 berapa anak-anak?
Betul sekali, 10. 10 buat diberi kaki karena bukan bilangan prima. Ya, dengan 2 lagi, 10 bagi 2 berapa anak? Iya, 5. 2 dan 5 merupakan bilangan prima buat diberi lingkar merah. Anak-anak dibiasakan diberi lingkar pada saat pengerjakan supaya tidak lupa dan tidak salah menulis pada faktorisasi primanya. Ya, 15 faktorisasi primanya yaitu 3 kali 5. 3 kali 5. 20 buat ditulis. Yang ditulis di sini adalah bilangan prima yang lingkar-lingkar merah. Di rumah pun dibiasakan kamu memberikan lingkaran pada setiap bilangan prima. 20 faktorisasi primanya 2 kali 2, 2-nya ada 2, kemudian kali 5. Ya, 2 kali 2 kali 5. Sudah ya? Kita cek lagi, sudah benar, tidak salah. Anak-anak, langkah berikutnya kita lihat di bilangan 20, 2-nya ada 2, kita tulis seperti tadi, 2 pangkat 2, kemudian kali 5. Setelah itu kita tentukan bilangan-bilangan primanya, faktor primanya kita lingkar, ya, kemudian 2 pangkat 2. Ya, jika tidak ada yang sama, ini ada sama ya 5, cukup ditulis 1 kali, semuanya ditulis KPK 2 pangkat 2, ya, kali 3, kemudian bilangan faktor prima yang sama, cukup ditulis 1 kali, yaitu kali 5. Diperoleh 2 kali 2 itu 4, kali 3 itu berapa anak-anak? 12. 12 kali 5 diperoleh KPK 6. Paham ya? Anak-anak, kalian sudah belajar mengenai kelipatan persekutuan terkecil dengan ada 4 cara. Selamat berlatih di rumah dan jangan lupa mengerjakan tugas yang akan diberikan Bu Guru nanti di Google Classroom kalian. Anak-anak, buat diakhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.